Annyeonghaseyo, Jonan Jihan입니다. Maaf, kenapa aku jadi bahasa Korea ya pembukannya? Maaf, aku ulang ya. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Jihan Nafila. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi nih ya teman-teman, sebelum bahasa Indonesia digunakan, kita ini bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Kenapa sih kita pakai bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Jadi bahasa Melayu ini bahasa yang sama seperti bahasa Indonesia, cuma mungkin ada sedikit perbedaan kata, tapi intinya sama. Oke, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan kalau kita pakai bahasa Melayu ini ditemukannya prasasti. Nah, ditemukannya prasasti di mana aja? Yang pertama di Kedukan Bukit Brangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Terus di Talang Tuo pada tahun 684 Masehi di Palembang juga. Lalu ada di Kota Kapur pada tahun 686 Masehi di Bukit Barat, dan ada juga di Karangbirahi pada tahun 688 Masehi di Jambi. Nah, prasasti ini bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman ada yang hafal nggak Sumpah Pemuda itu? Kita baca bareng-bareng ya. Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau dalam bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan.
Nah, jadi kesimpulannya nih, yang bisa aku simpulin, sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, secara yuridis pada tanggal 28 secara yuridis, bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan, khususnya perdagangan di Nusantara. Dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari, serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Nah, sekarang aku mau nanya sama teman-teman nih. Menurut kalian, penting gak sih berbahasa Indonesia itu? Kalau menurut aku, berbahasa Indonesia itu penting. Karena bahasa Indonesia, selain bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia itu juga merupakan ciri khas dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa daerah. Nah, walaupun nih kita belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku, setidaknya kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri, secara tidak langsung juga mengenalkan negara Indonesia kepada orang luar. Jangankan di luar negeri deh, misal kalian di suatu tempat wisata dan ada turis. Nah, kalau kalian ngomong ke bahasa Indonesia, ya turis itu nggak ngerti sih, cuma kayak mungkin kalau dia nanya gimana sih ngomong Indonesia gitu, ya kalian bisa balas pakai bahasa Indonesia, kayak bisa ngajarin lah dikit-dikit, kayak contohnya apa kabar, kayak gitu-gitu. Kebanyakan sih ya kalau turis asing yang ke Indonesia, mereka tuh taunya apa kabar, terima kasih, kayak gitu. Karena turis itu tuh juga orang luar negeri, orang asing itu juga senang mempelajari suatu bahasa baru biasanya mereka. Apalagi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang unik kalau menurutku. Jadi banyak sih yang aku tahu juga, maksudnya bahkan sampai idol K-pop itu dia mempelajari bahasa Indonesia. Selain ya mereka mendirikan suatu kantor agensi, mereka bukan kantor agensi sih, kayak kantor mereka lah di sini, dan bekerja sama Indonesia, pasti mereka otomatis mempelajari bahasa kita dong. Gimana kita nggak senang sebagai warga negara Indonesia ada orang luar yang mempelajari bahasa kita gitu loh. Maksudnya jadi kan bahasa Indonesia semakin dikenal di negara luar. Nah, yang tadi aku bilang nih, kayak K-pop idol, banyak K-pop idol K-pop gitu yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang aku tahu sih, mereka sih biasanya kayak ngomong apa kabar, terima kasih, aku cinta kalian. Terus ada idol K-pop juga yang waktu itu mereka melakukan syuting program di, kalau nggak salah, Jakarta, dan dia tuh ngomong Indonesianya ya sama terima kasih,
bisa sih mereka terima kasih, apa kabar, terus kasih murah kayak gitu. Tapi ya kita sebagai warga negara Indonesia juga seneng dong, pastinya ada orang luar yang mempelajari Indonesia. Jangan kan ada K-pop, pasti turis-turis wisatawan asing dari berbagai negara banyak juga kok yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah terus gimana sih kita tuh mengenalkan bahasa Indonesia kepada orang lain? Nah kalau orang luar sendiri kayak tadi, mereka pasti datang ke sini. Biasanya sih kalau orang luar kesini itu paling itu yang banyak orang luarnya ya di Pulau Bali, pokoknya pulau-pulau gitu deh. Apalagi Indonesian ya, mereka tuh jarang tahu Indonesia, dan mereka tuh taunya Pulau Bali. Bahkan mereka ngira Pulau Bali itu sebuah pulau, bukan bagian dari Indonesia. Makanya itu kita harus sering-sering kita kasih tahu mereka, kita ngajarin mereka. Jadi kita harus ngasih tahu kalau Bali itu ya termasuk salah satu dari bagian Indonesia. Terus yang aku bilang, gimana sih kalian tuh ngenalin bahasa Indonesia kepada orang lain? Kalau aku, mungkin kalau misalnya kayak kalian pergi ke daerah selain di luar Jakarta ya, pasti kalian ngomongnya bahasa Indonesia dong, bahasa Indonesia. Kalau kalian nggak ngerti bahasa daerah, ya udah, orang mau ngomong, mau nanya apa, pasti dijawabnya bahasa Indonesia. Nah kalau aku ya dengan cara ngajak mereka berbicara pakai bahasa Indonesia. Nah lama-kelamaan kan mungkin orang itu kalau di daerah, orang itu ngomong sama temennya atau yang lainnya harus pakai bahasa daerah, tapi kalau sama kita seenggaknya mereka bisa pakai bahasa Indonesia, karena kita sendiri juga nggak ngerti bahasa daerah tempat itu. Walaupun keluarga kalian, walaupun kakek nenek kalian berasal dari daerah tersebut, tapi kalian pasti juga ada yang nggak bisa bahasa daerah tersebut, atau bisa dikit-dikit, bisa lah kalian ngerti dikit-dikit apa yang mereka omongin, cuma kalian emang nggak bisa ngejawab kayak gitu sih. Jadi tuh aku juga nggak ngerti, cuma aku nggak ngerti, cuma susah ngungkapin. Tapi kalau ngebalas dong pakai bahasanya daerah gitu, kalau ngebalas ya bahasa Indonesia. Nah terus nih, itu tadi yang kalau kita berbicara sama orang Indonesia juga ya, dia pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa Indonesia, otomatis dia pasti pada belajar dong. Coba sih gimana bahasa Indonesianya ini apa. Emang susah sih, tapi bisa kok kalau belajar perlahan-lahan. Nah kalau buat orang luar ya kayak tadi, kita ajak mereka ngobrol, lalu kita memperkenalkan lah dulu suatu kebudayaan Indonesia. Jangan kebudayaan dulu deh, kita memperkenalkan bahasa Indonesia dulu pada mereka. Juga bisa nih kita memperkenalkannya lewat lagu. Misalnya kita dengerin lagu, misal kalian punya teman orang luar, nah kalian dengerin lagu Indonesia kesukaan kalian sama mereka nih, sama teman kalian, pasti dia nanya dong, ini lagu apa, kayak bahasa mereka ya. Kalian pasti langsung memperkenalkan, oh ini lagu ini. Nah pasti teman kalian juga penasaran gitu, dan dia mau mengulas lagi, dia mau belajar bahasa Indonesia dengan sendirinya ya, karena mendengarkan lagu itu secara langsung dari kalian. Ada juga kok kayak yang aku bilang tadi, K-pop idol yang dia mengcover
lagu Indonesia. Itu bagus sih. Jadi kan mereka otomatis mau belajar. Ada yang teman-teman, ada slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasanya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia, kalian harus mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun, karena bahasa Indonesia kan merupakan bahasa resmi kalian, bahasa resmi bangsa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah, kalian juga harus melestarikan bahasa daerah. Kalau kalian nggak bisa bahasa daerah, oke, nggak apa-apa, belajar. Selain kita menggunakan bahasa Indonesia, kita juga menggunakan bahasa daerah, nggak apa-apa. Dan kuasai bahasa asing, itu juga penting. Bahasa asing yang universal itu bahasa Inggris. Atau kalian suka sama Korea, kalian bisa belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Thailand, Chinese. Pelajarin, kuasai bahasa asing ya, kalian belajar sedikit-sedikit bahasa asing. Jadi kalian bisa bahasa Indonesia bisa, bahasa daerah bisa, bahasa asing bisa. Itu Insya Allah sekali. Oke, sekian dari saya, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan sikap aku yang kurang baik di pertemuan pertama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Sheshe. Thank you. Terima kasih.